Shalom warga kerajaan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu terkasih? Kemarin kita merayakan kebangkitan Kristus. Karena itu kita percaya bahwa hari ini kita hidup dalam sukacita, kita berkemenangan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk minggu ini, Kingdom Message kita untuk minggu ini, kita ambil dari khotbah Gembala Senior kita Pendeta Timotius Arifin yang berjudul Resurrection Joy, sukacita kebangkitan. Bapak Ibu terkasih, mari kita share pengalaman kita ketika kita sudah lapar sangat, terus kita pesan makanan. Dan ternyata makanan itu tidak datang dengan lengkap sesuai yang kita pesan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat hal itu? Sharekan di komsel Bapak Ibu ya. Ayat perenungan kita untuk minggu ini dari Markus 16 ayat 20 menuliskan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, banyak orang tidak mengerti bahwa dalam penulisan Markus pasalnya yang ke-16, awalnya cuma sampai ayatnya yang ke-8, ayat 9 sampai 20 itu pernah dicuri oleh iblis. Dan kita akan melihat bahwa ketika kabar baik, Injil itu tidak disampaikan dengan lengkap, tidak akan membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Melalui pelajaran hari ini, kita akan melihat bagaimana respon orang percaya di zaman ini terhadap kebangkitan Kristus, yaitu mereka yang hanya menerima Injil akhir yang pendek, akhir yang lebih panjang, atau akhir yang lengkap. Karena itu mari kita belajar lebih dalam, sambil mari sama-sama kita bercermin. Kita mau lihat dari 3 poin ini ada di golongan manakah kita. Jadi sambil kita dengarkan, sambil kita belajar, mari kita lihat posisi kita saat ini ada di mana. Yang pertama, short ending atau akhir yang pendek. Ini kita bicara tentang ketakutan. Markus 6 ayat 8 menuliskan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, ayat 8 hanya tertulis seperti itu aja. Sebab kalimat selanjutnya itu seperti sebuah ringkasan atau kesimpulan saja. Jika kita menerima kabar keselamatan dan dalam kebangkitan Kristus hanya sampai di situ saja, saya mau bilang ini sangat berbahaya. Kenapa? Sebab ending ini menunjukkan respon yang ada dalam ketakutan. Endingnya itu respon ketakutan. Orang ketakutan itu seperti apa Bapak Ibu? Saya mau bilang di zaman ini banyak orang yang percaya. Orang percaya yang ada dalam kondisi pandemik ini ada dalam ketakutan. Kita ada dalam keadaan ketakutan. Orang ketakutan tuh orang seperti apa? Orang ketakutan adalah orang yang selalu lari dari masalah. Dia selalu lari meninggalkan masalah. Karena itu orang-orang seperti ini, orang-orang yang ada dalam ketakutan, kita mungkin yang ada dalam ketakutan, Bapak Ibu yang ada dalam ketakutan, wajah Bapak Ibu itu tidak ada kelihatan sukacita sama sekali. Beda orang yang bersukacita, beda orang yang semangat dengan beda orang yang ada dalam ketakutan Bapak Ibu terkasih. Ketakutan juga sadar kita semua, karena ketakutan itulah yang membawa kita, kebanyakan kita tidak berani memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Kita tidak menyampaikan kabar keselamatan. Karena itu Bapak Ibu, jika kita orang percaya, kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita memiliki Allah yang sudah bangkit dan hidup dalam setiap kita. Tidak ada alasan kita untuk takut menjadi orang yang ada dalam ketakutan. Karena kita sadar, kalau kita sadar Allah ada dalam setiap kita. Poin yang kedua, medium ending atau akhir yang lebih panjang. Itu kita bicara tentang tidak percaya. Markus 6 ayat 11 menuliskan demikian, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Dari akhir ayat ini kita berpikir Bapak Ibu terkasih, bahwa murid-murid atau para rasul yang hidup bersama Yesus saja ketakutan, apalagi kita. Bagaimana dengan kita? Muridnya saja takut, apalagi kita. Itu kan pasti yang kita lihat ketika kita baca ayat ini. Perlu iman untuk kita menyenangkan hati Tuhan.
Kita perlu iman. Ayat 9 dan 10 itu menceritakan tentang Maria, perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus. Dan Yesus tidak memanggil dia sebagai seorang pelacur. Yesus panggil dia. Oleh Yesus tidak dipakai sebagai seorang pelacur, Bapak Ibu terkasih. Memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus, Tuhan kita, tidak pernah melihat masa lalu. Yang terpenting bagaimana kehidupan kita hari ini. Apakah kita hidup iman percaya kita semua semakin menyenangkan Tuhan tidak dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus tahu Yesus tidak lihat masa lalu. Yesus lihat kita hari ini. Bagaimana kita menyenangkan hatinya lewat kehidupan kita setiap hari. Dan poin yang terakhir, full ending, akhir yang lengkap, itu bicara bagaimana sukacita kita memberitakan Injil. Ayat 20 dari Markus pasal 6 bilang begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat 12 menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu. Memang untuk mendapatkan Injil secara lengkap Bapak Ibu, mendapatkan pesan Injil secara lengkap, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan perjalanan hidup kita adalah perjalanan bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan, dan kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Inilah sukacita kebangkitan Kristus, bahwa kita mengalami kehidupan bersama Tuhan, sehingga hidup kita pun adalah hidup yang memberitakan pribadi dan kuasanya kepada sekitar kita. Mari kita beritakan pribadi Yesus kepada sekitar kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, saat penyertaan Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kita, kita pasti menang atas semuanya itu. Amin. Pertanyaan kita untuk minggu ini ada 3. Apakah masih ada ketakutan yang membayangi kehidupan kita setiap hari? Kedua, apa yang kita perlu dalam hidup untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan? Yang ketiga, komitmen apa yang kita miliki dalam kehidupan kita supaya senantiasa hidup mengalami penyertaan dengan Tuhan. Ini kehidupan kita sehari-hari aja. Mari renungkan itu bagi setiap kita. Kita share, saling berbagi di kelompok kita, komsel kita. Doa, kita tiap minggu akan berdoa. Ada 6 pokok doa. Hari ini lebih banyak lagi. Mari kita berdoa supaya Tuhan kuatkan hidup kita dan menang atas ketakutan yang kita alami. Mari Tuhan kasih kekuatan untuk menang atas ketakutan. Berdoa untuk pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari. Ketiga, berdoa bagi jemaat dalam pergumulan mengalami perjumpaan dengan Kristus sehingga terjadi pemulihan total. Keempat, berdoa bagi GKM Bapak Ibu sendiri, Gembala Komsel masing-masing. Tuhan terus berikan hikmat dan semangat untuk terus membawa jemaat yang dipercayakan senantiasa berjalan di dalam Tuhan. Berikutnya berdoa untuk penggerakan Devotional Life, Komsel, dan Family Division keluarga. Berdoa bagi ibadah online dan onsite supaya membawa jemaat dikuatkan semakin bertumbuh. Berdoa untuk proses vaksinasi tahap selanjutnya dan setiap kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran COVID. Jadi pokok doa kita bagaimana pribadi kita, dan kita berdoa juga buat orang lain. Untuk ibadah onsite kita, saya mau bilang, mari datang ibadah onsite. Jangan takut, protokolnya lengkap. Demikian Bapak Ibu, ini pesan Komsel kita untuk minggu ini. Kita mau sama-sama melalui ini, dan kita mau keluar dari ketakutan ini karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Sadarlah, Tuhan ada dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pesan untuk minggu ini setiap kita. Bahwa kita percaya bersama dengan Tuhan kita lewati semuanya. Karena itu Tuhan memberkati setiap kami untuk sharingkan ini, kami berbagi ini, dan kami bisa bagi pengalaman hidup kami, dan juga bagi setiap kami mungkin yang belum mengalami, kita mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Untuk kita berani Tuhan untuk bangkit, kita berani untuk tampil dan menyatakan
nama Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan satu lagi, kami nggak pernah menukarkan apapun, karena Kristus tidak pernah tergantikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.